Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Mata Bijak Channel yang sangat saya hormati, saya sayangi. Pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 11 ya, tanggal 11 Juli kita berada di Narayana Ashram. Ya, tempat ini sudah dirintis sejak tahun 2015 ya, 2015 berarti 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu. Ini adalah pusat penyembuhan dan penyadaran diri. Penyembuhan ini menggunakan teknik-teknik yoga tertawa dan penyadaran diri lewat ajaran-ajaran spiritual Bali modern. Nah, saat ini yang bersama Adi Acarya Narayana bersama Sri Ayu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Adi, apa kabar? Sehat selalu, Suraji. Luar biasa tempat ini, perkembangannya luar biasa, begitu pesat sekali. Ya, tentunya sudah berapa peserta sekarang di sini yang dibawahi? Mungkin sudah ada ratusan atau berapa? Kalau di Narayana Ashram kita ada kemarin itu sekitar 1.200 yang kita datang. Luar biasa. Ya, demikian pesat perkembangannya. Karena apa? Karena teknik yang kita kembangkan sangat sederhana dan bisa diterima oleh siapapun dan tidak bertentangan dengan adat, tradisi dan budaya kita di Bali. Ya. Nah, hari ini kedatangan kita di sini adalah untuk berbagi pengalaman. Sementara ini program terakhir kita adalah Mata Bijak. Ya, kita sudah menstanakan 9 dewa dan 9 dewi. Kita sudah membuka telinga bijak dan kita pun terakhir sudah membuka mata bijak. Nah, itu yang akan kita bagi kepada pemirsa di Mata Bijak Channel. Nah, Adi Acarya Narayana, apa yang dirasakan setelah menstanakan 9 dewa dan 9 dewi waktu ini? Ya, sebelum dan sesudah menstanakan Nawa Siwa, ya, tentu perbedaannya sangat jelas ya. Gimana bisa diceritakan? Iya. Dulu tiang sering mendengar manusia pada. Ya, manusia pada. Dulu tiang tidak mengerti. Manusia sama, masa manusia sama gitu ya. Ternyata akhir-akhir ini tiang menyadari memang manusia sama. Cuma yang membedakan adalah kesadarannya. Ya. Nah, kalau kita di Bali mungkin sering mendengar, tapi banyak orang yang belum memahami. Betul. Apa itu? Manusia budaya dewa ya. Iya. Ini sering sekali kita kenal di masyarakat pada waktu upacara, ya, orang membicarakan hal demikian. Bahkan dibilang ada dewa di deweke gitu ya. Lalu gimana? Nah, bener nggak ada dewa di kita? Itu setelah tiang mengikuti menstanakan, ya, tiang menyadari bahwa memang setiap manusia lahir memiliki tujuan yang bernama kebahagiaan. Nah, kemudian salah satu mencapai kebahagiaan, guna mencapai kebahagiaan ini adalah dengan cara menstanakan dewa-dewi di dalam diri kita. Karena seperti kita ketahui, hanya sifat atau kesadaran dewa yang menjadikan kita bahagia. Betul. Kalau kita masih di kesadaran bawah, kesadaran buta, tentu bagaimana kita bahagia? Betul. Di dalam diri masih banyak sekali emosi negatif. Betul. Kemudian di dalam kesadaran manusia pun kita sangat sulit mendapatkan kebahagiaan. Karena kita sering sekali berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Iya. Dan setelah menstanakan dewa-dewi di dalam diri itu, sering menarik energi beliau, di mana kita ketahui sifat dari dewa, dari Tuhan itu adalah sumber kasih, sumber kebahagiaan, pemberi, sumber segala yang ada. Ketika kita menarik energi beliau, seolah-olah kita menyatu dengan beliau, menyatu dengan beliau, sehingga yang ada di dalam diri kita
penuh kasih, inginnya tersenyum sekali. Luar biasa sekali. Sifat-sifat mulia kita, sifat-sifat bijaksana kita muncul ya? Iya, sangat muncul sekali. Kita mampu memandang dari sudut berbeda, artinya bahwa orang lain itu pun bagian dari diri kita. Tatua masih ya? Tatua masih. Kalau si Ayu gimana setelah penstanaan? Setelah penstanaan itu dia merasakan lebih ini muncul sifat kasih sayang, bijaksana, sabar, dan selain itu untuk menjaga kesehatan juga, misal ada keluhan di lambung, kita cukup menyebut nama Dewi, Dewi Sanci, yang berwarna kuning dari arah barat. Ya. Kan cukup demikian aja, dalam tubuh juga bisa untuk menjaga kesehatan dengan melaksanakan Nawa Durga. Iya, betul. Pemirsa Mata Bijak, kita ada proses penstanaan 9 dewa 9 dewi di dalam diri kita, karena apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita tentang ajaran tradisional itu seperti dibilang tadi, kita punya 3 kesadaran ya, manusia, budaya, dewa. Nah, di sini kita setelah kita melakukan pengelukatan di Nawagangil, pembersihan 9 stana dewa dewi ini, kita menstanakan, kita tiap hari melakukan latihan teknik menarik energi beliau. 2 manfaatnya seperti dibilang tadi, akan memberikan dampak sehat kepada semua organ yang ada di dalam diri kita. Kemudian pikiran, perkataan, perilaku kita akan selalu dituntun menjadi bijaksana. Oke. Setelah itu kita ada program pembukaan telinga bijak. Ya, katanya telinga bijak itu kalau sudah dibuka, kita bisa berkomunikasi dengan guru sejati kita yang merupakan gudangnya ilmu pengetahuan, yang dalam istilah tradisional disebut dengan segara tanpa tepi, sastra tanpa tulis. Bagaimana hasil percakapannya dengan guru sejati? Ada di acara. Ini lagi satu strategi. Ini sungguh luar biasa sekali. Nana tidak menyangka, benar-benar tidak menyangka bisa seperti ini. Banyak orang ya, bahkan diri kita semua biasanya terbelenggu oleh pikiran. Di mana kita ketahui produk dari pikiran itu, produk dari pikiran yang rasa takut, cemas, maupun rasa marah gitu, produk-produk dari pikiran itu yang sering menggelapkan diri kita. Dan pikiran itu anehnya Sri Haji, lebih cenderung dia bisikan negatif itu ada. Dia lebih cenderung mendengar bisikan negatif daripada bisikan positif. Nah, setelah mengikuti telinga bijak, itu yang Nana rasakan itu sangat damai sekali, karena setiap pertanyaan yang muncul itu seolah-olah ada bisikan dari dalam hati, seperti tuntunan dari dalam. Tuntunan dari dalam, sehingga belenggu pikiran itu bisa kita lepaskan. Banyak sekali. Dan Nana ya Sri Haji, di sini sangat sering ada sahabat peserta yoga Tertawa Narayana yang datang ke sini, karena pesertanya cukup banyak, pasti ada aja yang datang itu ingin menyampaikan keluhannya. Entah itu keluhan masalah keluarga, masalah pasangan hidup, maupun keluhan keadaan seperti saat ini. Nah, di sanalah Nana selalu mentuntunan kepada Adi Guru Siwa, mohon alirkan pengetahuan untuk bisa mencerahkan orang yang hadir ini, sehingga siapa yang hadir di sini yang sakit bisa tersembuhkan, kemudian yang miskin bisa dikayakan hatinya terutama, jadi bisa tercerahkan. Itu jadi sangat luar biasa sekali, sehingga Nana bisa memberikan sedikit solusi lah, berbagi solusi ketika melaksanakan membuka telinga bijak ini. Jadi ini sungguh luar biasa sekali. Mudah-mudahan masyarakat Bali jadi bisa melakukan hal yang sama, sehingga Bali menjadi damai. Minimal orang-orang Bali di keluarganya dia damai dulu.
ketika kalau sudah di keluarganya damai, tentu di sebuah desa damai, kalau sebuah desa damai, tentu kabupaten damai dan masyarakat Bali bisa damai. Pertanyaan apa yang pernah diajukan ke Guru Sejati dan apa jawabannya yang paling berkesan? Yang paling berkesan dulu pernah yang mempertanyakan tentang di luar kehidupan ini. Di luar kehidupan ini sebenarnya ini pertanyaan yang bertahun-tahun Nanda cari saya. Setelah meninggal itu katanya manusia roh itu. Nah, ini yang kadang-kadang membingungkan antara roh dan atman. Ya. Roh itu masih berwujud seperti sosoknya atau sudah berupa cahaya atau tidak berwujud, sehingga atman ini bisa menyatu dengan Tuhan. Katanya rohanu datang, rohanu datang gitu ya. Kemudian dialirkanlah pengetahuan sama Yuladi Siwa, sebenarnya manusia yang sudah meninggal ketika pikirannya masih terbawa di dunia materi, seperti ada kekayaannya, kemudian dia mungkin sayang sama keluarga istrinya yang cantik, takut meninggalkan, jadi terikat ke alam dunia materi ini, padahal tubuhnya sudah tidak memiliki dirinya sudah tidak memiliki tubuh. Jadi di sanalah maka orang meninggal akan menjadi roh, jadinya roh yang masih mewujud fisiknya. Kemudian setelah kalau di Bali kita kenal dengan upacara pengabenan. Upacara pengabenan itu sering juga ditanyakan, apakah ngaben ini bisa membuat atau menghapus dosa? Kalau begitu penjahat punya banyak uang, kemudian dia ngaben yang besar, apakah dia mendapatkan tempat itu kan? Jadi pengabenan itu adalah untuk membersihkan ikatan roh itu dari duniawi, sehingga mengantarkan perjalanannya menuju sang sakaning paraning dumadi. Itu yang paling berkesan. Begini ya, ternyata ketika ikatan duniawi sudah mulai dilepaskan oleh pengabean atau apa, roh itu sudah tidak mewujud seperti fisiknya yang dulu gitu ya. Begitu pantas disebut dengan dewoyang. Ya, dewoyang, sehingga menjadi atman gitu ya. Karena si Ayu, pertanyaan apa yang pernah diajukan dan jawabannya sampai saat ini masih terkesan gitu? Pertanyaannya itu pada yang menanyakan, katanya Tuhan itu ada. Tapi kenapa Tuhan itu membiarkan kita melakukan hal yang buruk? Kok tidak dicegah? Iya, bagus. Kalau Tuhan itu baik kan dicegah-cegah ya. Lalu jawabannya gimana? Jawabannya, ternyata kita harus memanggil nama beliau berulang-ulang, menyebut nama beliau dan nyeteng gitu. Baru beliau hadir untuk mencegah niat buruk atau pikiran buruk kita atau apapun hal yang buruk di kita yang akan kita lakukan. Kalau sudah kita memanggil beliau, otomatis kita akan dituntun. Jangan itu nggak baik gitu. Berarti kita akan dituntun ketika minta pertolongan ya? Iya, ketika memanggil kita harus menyebut. Oke, demikianlah pemirsa Mata Bijak. Kalau telinga bijak kita sudah terbuka, kita bisa mendengarkan tuntunan yang berasal dari dalam, yaitu guru sejati kita, percikan kecil dari Tuhan tersebut. Di sana ada kebenaran, dan kebenaran ini berlaku untuk semua umat. Ya. Nah, sekarang kita bertanya, setelah mata bijak terbuka, kita kan dari dulu ingin melihat wujudnya Tuhan ya, jenengnya Tuhan, wajahnya Tuhan gimana pengalaman setelah mata bijak dibuka? Bagaimana, benar nggak ada Tuhan itu? Benar nggak Tuhan bisa dilihat? Silakan. Ya, dulu hampir ini sesuatu yang mustahil. Tapi setelah mata bijak terbuka itu,
seolah-olah ini sungguh luar biasa sekali pemirsa Mata Bijak, seolah hidup kita selesai. Artinya sudah karena orang yang sudah selesai sama hidupnya yang mendapatkan kebahagiaan, kan itu artinya seperti semuanya gimana ya, sebuah rasa yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Kita menangis tapi bukan menangis karena kesedihan, jadi kemudian kita tersenyum, tapi tersenyum bukan karena kebahagiaan yang mendapatkan materi, tidak, tapi lebih kerinduan sang jiwa yang bertemu ayahnya itu. Itu yang tidak terungkapkan. Kemudian bahwa semesta ini dan semua makhluk hidup ini adalah saudara kita, diri kita. Penyatuan. Luar biasa. Pemirsa, kalau kita sering mendengar moksartem jaga ditaya caiti dharma, bahagia semasa hidup, bahagia setelah mati. Ya, inilah moksa dalam hidup. Ketika kita melihat wujud beliau, ketika kita melihat wajah Tuhan, ini namanya moksa semasa hidup. Kalau si Ayu gimana pengalamannya? Sejak dibuka Mata Bijak Nike, yang menyadari bahwa kita semua adalah sama. Bahwa orang itu adalah saya juga. Jadi dengan begitu kita tidak terlalu menilai orang tuh terlalu berlebihan. Jadi tidak terlalu dengan pikiran negatif kita menilai orang. Pasti mungkin dia begini, jadi bisa menimbang dengan dua pikiran bahwa semua orang tuh sama dengan kita. Kita sering mendengar tatwa masih, ya, aku adalah kamu, kamu adalah aku, dan itu akan terjadi ketika kita bisa melihat wujud Tuhan yang satu itu, kemudian wujud Tuhan yang satu itu ada di mana-mana, sehingga kita bisa menghormati semua, menyayangi semua, melayani semua. Ini yang pernah disampaikan oleh Begawan Satya Sai Baba, serve all, love all, or love all, serve all. Ya, cintai semua, sayangi semua. Itu akan terjadi bagi mereka yang sudah telinga dan mata bijaknya terbuka. Ya, jika Anda ingin mengalami hal seperti ini, ya, dimanapun Anda berguru, datangi guru spiritual Anda, minta beliau agar membuka telinga dan mata bijak Anda. Minta. Kalau guru spiritual itu pasti punya ilmu ini. Ilmu ini pertama kali, atau kita ingat, pernah diberikan oleh Krishna kepada Arjuna di medan Kurukshetra. Ya, datangi guru spiritual Anda dan minta ilmu. Dan jika belum ketemu sampai akhir, titik akhir, terminal terakhir, datanglah ke moksa. Kita bisa bantu. Oke, demikian pembicaraan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, ya. Luar biasa di sini. Mudah-mudahan banyak peserta-peserta di sini yang bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan. Yaitu tugas Nanda sekarang adalah mengantarkan setiap siswa agar menjadi orang bijaksana. Di mana alamatnya bagi yang tidak tahu? Di mana, apa namanya ini? Banjar Telabah, ya? Ya, silakan. Di sini tempatnya di Banjar Telabah Sekawati, ya. Jadi bagi pemirsa Mata Bijak yang mungkin ada di lingkungan sekitar sini, bisa datang ke sini untuk mendapatkan latihan yoga tertawa maupun pencerahan. Oke, kita akhiri dengan Ramo Santi. Om Santi. Santi. Om. Sukses.